Berikut ini adalah mind mapping saya dengan materi Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Berikut merupakan penjelasan dari materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syafika Safanah, NIM 304-22006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan kami, yaitu dengan materi peradaban Islam masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Saya mencantumkan materi sumbernya yaitu Kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib penulis Maisyarah. Langsung saja, yang pertama materi Utsman bin Affan. Biografinya, setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga. Ia lahir dari klan Umayyah Mekkah yang kaya dan berkuasa. Bahkan ia merupakan pedagang sukses dan kaya raya. Klan Umayyah sendiri merupakan suku Quraisy yang terpandang dan kuat. Ia bernama asli Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdi al-Syams bin Abd al-Manaf. Utsman merupakan anak dari Affan, seorang saudagar kaya raya, dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Utsman merupakan salah satu orang terkaya di Mekkah. Kemudian, Utsman sendiri menikahi anak Nabi Muhammad SAW dan dijuluki dengan gelar Dzun-Nurain yang memiliki dua cahaya karena ia menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah bin Muhammad dan adiknya yang bernama Ummi Kulsum binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad dan Ummi Kulsum binti Muhammad setelah Ruqayyah meninggal dunia. Kemudian Utsman dibunuh dan wafat pada hari Jumat 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau sekitar bulan Juni 656. Nama pembunuhnya tidak diketahui secara persis, tetapi ada yang menyebutkan bahwa pembunuh Utsman adalah Aswadan bin Hamran dari Mesir. Selama 3 hari, jenazah Utsman disemayamkan dan akhirnya dikebumikan pada malam hari di luar Baqi. Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman merupakan khalifah ketiga umat Islam di periode awal Islam menggantikan kepemimpinan Umar bin Khattab. Utsman diangkat sebagai khalifah bukan melalui sistem ditunjuk, melainkan sistem formatur. Utsman menjadi khalifah pada bulan November 644 Masehi atau Muharram 24 Hijriyah. Ia menjadi khalifah selama 12 tahun. Dengan demikian, ia menjadi khalifah pada usia 65 tahun. Kemudian poin selanjutnya, kebijakan pemerintahan Utsman bin Affan. Selama memerintah, ia mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya membukukan Al-Quran, memperluas wilayah kekuasaan Islam, mengangkat gubernur dari kalangan keluarga, dan menghadapi sejumlah pemberontakan yang membuat ia terbunuh. Ada beberapa kebijakan lain yang diambil oleh Utsman bin Affan. Misalnya, ia melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kebijakan Utsman yang paling populer adalah Mushaf Utsmani atau mengkodifikasi Al-Quran. Perbedaan wilayah dan suku membuat bacaan Al-Quran beragam. Setiap daerah memiliki bacaan sebagaimana diajarkan oleh sahabat Nabi yang diutus ke daerah masing-masing. Masalah ini memunculkan pertikaian dan perselisihan antar sesama muslim akibat memiliki bacaan Al-Quran yang berbeda. Persoalan ini diketahui ketika Hudzaifah bin Yaman melihat kaum muslim membaca Al-Quran dengan beragam cara, dan sebagian bacaan bercampur dengan kesalahan. Bahkan masing-masing kelompok mempertahankan dan berpegang pada bacaannya, lalu mengkafirkan pihak lain yang membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda. Ia lalu melaporkan persoalan itu kepada Utsman bin Affan. Lalu Utsman mengumpulkan para sahabat lalu menugaskan 4 sahabat yang baik hafalannya seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Hisham
Utsman meminjam mushaf Al-Quran yang ditulis masa Abu Bakar, di mana mushaf tersebut berada di tangan Hafsah binti Umar. Lalu Utsman meminta 4 sahabat untuk menyalin dan memperbanyak mushaf itu, dan membagikannya ke berbagai wilayah kekuasaan Islam dan membakar mushaf lain yang beredar. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu perluasan wilayah. Utsman menumpas berbagai pemberontakan di sejumlah daerah. Romawi Timur melanggar perjanjian yang telah dibuat semasa pemerintahan Umar. Wilayah Azerbaijan dan Armenia melakukan pembangkangan. Utsman memilih panglima perang terbaiknya untuk membasmi gerakan pemberontakan di daerah taklukan. Walid bin Uqbah dikirim ke Azerbaijan dan Armenia. Walid menunjuk Habib bin Maslama untuk menghadang tentara Romawi di Syria dan terus menjelajahi wilayah kekuasaan Romawi. Pada masa ini, wilayah demi wilayah dikuasai oleh tentara Muslim. Kekuasaan Khalifah telah mencapai perbatasan Sudan, India, dan Cina. Wilayah kekuasaan Islam antara lain Kabul, Ghazni, Balkan, Turkistan, Khurasan, Naisabur, Tus Asia Kecil, Cyprus, Tripoli, dan sebagian wilayah Afrika Utara. Berbagai wilayah ini tunduk dan membayar pajak ke pemerintahan Utsman bin Affan di Madinah. Kemudian, kebijakan yang ketiga, distribusi jabatan gubernur. Ketika telah dibaiat dan resmi menjadi khalifah, Utsman memberhentikan pejabat gubernur lama dan menggantikannya dengan pejabat baru yang kerap berasal dari kalangan Umayyah. Di antaranya adalah Walid bin Uqbah, saudara seibu dengan Utsman, dilantik dengan gubernur Kufah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Musa al-Asy'ari digantikan oleh Abdullah bin Amr, anak paman Utsman, menjadi gubernur Basrah. Sedangkan Marwan bin Hakam yang merupakan sepupu Utsman dilantik sebagai sekretaris negara. Muawiyah bin Abi Sufyan tetap menjabat sebagai gubernur Syams dan wilayah kekuasaannya semakin diperluas. Atas kebijakan ini, Utsman dituduh telah melakukan nepotisme karena mengangkat pejabat negara dari kalangan keluarganya. Inilah yang memunculkan protes dan pemberontakan sampai akhir hidupnya. Kemudian beberapa persoalan dalam pemerintahan yang tadi saya jabarkan, antara lain lebih mengutamakan tokoh dari keluarganya untuk menjadi pejabat publik dan sangat selektif dalam memilih pejabat yang bukan berasal dari pihak keluarganya. Faktor usia membuat Utsman ingin menjaga stabilitas politik dunia Islam dengan mengangkat para saudaranya. Akhirnya dimanfaatkan oleh keluarganya dan tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi ambisi para keluarganya. Utsman menjadi simbol pemerintah saja, ia juga mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan Madinah, sehingga kontrol terhadap kekuasaan Utsman menjadi tidak ada. Sedangkan pada masa Umar, para sahabat dilarang meninggalkan Madinah. Para pendukung Ali dari Kufah dan Mesir mengajukan protes dan mengirim pasukan untuk memberontak terhadap khalifah. Rumah Utsman dikepung dan diserbu. Akhirnya Utsman dibunuh oleh para pemberontak yang merupakan seorang muslim. Bahwa ada dua kelompok yang membenci Utsman. Pertama, kelompok aristokrasi dari kalangan Muhajirin dan Ansor yang tersebar di luar Hijaz. Kedua, kelompok veteran perang Badar yang menderita karena kefakiran mereka lantaran para pembantu Utsman menutup akses bagi mereka untuk mendapatkan harta fai ghanimah dan subsidi pemerintah. Materi yang kedua yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib sendiri. Setelah Utsman wafat, kaum muslim membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW sekaligus menantunya. Ali menikah dengan Fatimah binti Muhammad. Ali lahir di Mekah tanggal 13 Rajab 21 sebelum Hijriah, 30 tahun setelah tahun Gajah. Ia adalah anak Abu Thalib dan Fatimah binti As'ad yang berasal dari Bani Hashim. Ali disebut banyak sejarawan lahir di dalam Ka'bah. Ali memiliki banyak gelar. Gelarnya yaitu Abu Al-Hasan atau Abu Turab, Al-Haidar Singa, Amir Al-Mu'minin,
Kemudian di kalangan mazhab Sunni, Ali merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman yang wafat terbunuh. Di kalangan Syiah, Ali merupakan imam pertama mazhab Syiah. Ia meninggal karena dibunuh oleh salah seorang dari kelompok Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada bulan 21 Ramadan 40 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi. Yang poin kedua, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah 656 sampai 661 Masehi. Ali diangkat sebagai khalifah di Masjid Nabawi di Madinah tanggal 24 Juni 656 Masehi. Ia menjadi khalifah pada usia 57 tahun. Sebelumnya ada beberapa tokoh yang dilirik sebagai calon khalifah, di antaranya Thalhah, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa kelompok menghendaki mereka dibaiat. Tetapi mereka menolak untuk mengemban amanah sebagai khalifah. Akhirnya para sahabat melirik Ali yang awalnya tidak berkenan menjadi khalifah, tetapi atas dukungan penduduk Madinah dan veteran perang Badar, akhirnya Ali memenuhi keinginan para sahabat yang mencari khalifah pengganti Utsman. Orang yang pertama kali membaiat Ali adalah Malik al-Astar al-Nahai, kemudian Thalhah dan Zubair. Pemerintah Ali digoncang dengan sejumlah pemberontakan yang diantaranya dipimpin oleh Aisyah, istri Nabi, Thalhah, dan Zubair dalam perang Jamal, dan perang yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang menuntut balas kematian Utsman karena keduanya berasal dari Bani Umayyah. Kemudian kebijakan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali memang tidak bisa banyak berbuat untuk dunia Islam selain mengkonsolidasikan kekuatan umat muslim. Tetapi kaum muslim terpecah-pecah. Ali menghadapi pemberontakan dan melawan para pemberontak yang tidak lain adalah tokoh-tokoh muslim. Kekuasaan Ali pun harus berakhir dengan tragedi pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh kelompok Khawarij yang merupakan sekelompok pasukan yang sempat setia kepadanya. Ali memimpin sampai tahun 40 Hijriah setelah ia terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ia wafat pada usia 60 tahun dan memimpin selama 5 tahun kurang 3 bulan. Kebijakan Ali yang pertama yaitu memindahkan ibu kota. Sejak Nabi memimpin kaum muslim, ibu kota pemerintahan Islam ditempatkan di Madinah. Bahkan Madinah tetap menjadi ibu kota pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman. Pada masa pemerintahan Ali, ibu kota pindah dari Madinah ke Kufah, atau disebut juga Irak. Karena pada era ini, Kufah menjadi salah satu pusat keagamaan mazhab Syiah, mengingat keberadaan makam Ali di sana. Memang para pendukung Ali banyak di kawasan Irak, dan ini membuatnya memindahkan pusat pemerintahan. Kemudian beberapa pemberontakan yang terjadi, yaitu Perang Jamal. Ali menghadapi pemberontakan dua sahabat senior yaitu Thalhah dan Zubair. Aisyah yang merupakan istri Nabi mendukung pemberontakan melawan Ali. Perang yang terjadi pada tahun 656 ini kemudian disebut dengan Perang Unta, karena Aisyah mengendarai unta dalam peperangan. Perang bisa saja tidak terjadi andai kedua pihak komitmen untuk berdamai. Tetapi pasukan kedua belah pihak menghendaki peperangan terjadi. Hasilnya Ali memenangkan pertempuran, sedangkan Thalhah dan Zubair tewas terbunuh. Ali kemudian menyelamatkan Aisyah dan mengembalikannya ke Madinah dan selamat dan tetap menghormatinya sebagai istri Nabi meskipun Aisyah memberontak melawannya. Setelah Perang Unta selesai, Ali mengalihkan perhatian terhadap pemberontakan Muawiyah sebagai gubernur Syria. Muawiyah merupakan kerabat Utsman bin Affan dan menuntut balas dendam atas kematian Utsman. Muawiyah meminta Ali menyerahkan para pembunuh Utsman atau Ali harus mundur dari jabatan khalifah. Ali didukung oleh kaum Ansor dan rakyat Irak. Muawiyah yang berkuasa di Syria menyatakan memberontak kepada Ali dan peperangan pun akhirnya terjadi di Siffin pada tahun 657. Ini disebut Perang Siffin. Dalam perang ini, pihak Muawiyah hampir saja kalah dan atas dasar perkembangan ini, Muawiyah setelah mendengarkan saran dari Amr ibnu al-As, memerintahkan tentaranya untuk meletakkan halaman Al-Quran pada tombak mereka
dan meminta Ali untuk menyelesaikan perang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ali diminta untuk menerima arbitrase, tetapi sebagian pendukung Ali tidak menghendaki adanya arbitrase tersebut. Meskipun Ali sebagai khalifah akhirnya memenuhi keinginan kelompok Muawiyah dengan mengadakan arbitrase. Ali terkena hantaman pedang beracun di dahinya saat sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah. Ia dimakamkan di Kufah, Irak. Sampai saat ini makamnya menjadi pusat ziarah kaum Syiah di dunia. Ibnu Muljam dihukum mati atas perbuatannya membunuh Ali, dan jasadnya dibakar dengan api. Alhasil, musuh Ali semakin bertambah. Kemudian pasca Perang Siffin, kaum muslim terbagi menjadi beberapa kelompok. Para pendukung Ali menyebut diri mereka sebagai Syiah. Setelah Ali wafat, mereka mengangkat Hasan sebagai pemimpin mereka dan kemudian Husain. Kemudian kelompok Syiah terpecah menjadi beberapa kelompok, mulai dari Sabaiyah, Ismailiyah, Zaidiyah, sampai Imamiyah. Khawarij pun terpecah menjadi beberapa sekte. Kelompok lainnya adalah Murji'ah, Jabariyah, dan Qadariyah. Setiap kelompok memiliki sejumlah doktrin yang berbeda, bahkan bertentangan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau ada beberapa materi yang belum saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.